Assalamualaikum, halo, saya Aura Lafrila Indrani dengan NIM 1901710278. Saya mahasiswi semester 5 dari Universitas Mercubuana Yogyakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Public Speaking, yaitu visual dalam komunikasi. Dalam public speaking itu melibatkan semua elemen dalam diri kita. Saat pidato ataupun presentasi, fisik dan mental kita itu bekerja, termasuk pula otak dan juga anggota tubuh. Semua mengarah pada 3 komponen atau elemen public speaking, biasa dikenal dengan V3, yakni visual, vokal, dan juga verbal. Formula V3 ini dikemukakan oleh Albert Mahrabai dalam Theory of Communication. Theory of Communication itu ada voice atau suara, verbal atau kalimat kata-kata, dan juga visual. Theory ini menurut studi Albert Mahrabai terdiri dari 55% visual, 38% vokal, dan 7%-nya verbal. Artinya faktor paling besar dalam menentukan efektivitas komunikasi adalah visual, lalu vokal, lalu verbal yang hanya berperan 7%. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang visual dalam public speaking. Visual artinya apa yang tampak dan terlihat mata. Ini tuh berkaitan dengan penampilan, mulai dari postur, gestur, hingga busana yang kita kenakan. Komponen visual itu mempengaruhi keberhasilan public speaking sebanyak 55% atau termasuk yang paling tinggi. Visual dalam pidato itu meliputi komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah, bahasa tubuh, penampilan diri, dan hal lain yang dilihat secara visual oleh audiens. Komponen ini sangat penting karena audiens dapat memberikan penilaian kepada Anda bahkan sebelum Anda berbicara. Pakaian yang rapi, bersih, serta jenis dan warna akan menjadi perhatian audiens. Bahasa tubuh atau body language akan memperkuat pesan atau informasi yang kita sampaikan. Ada sebuah penelitian yang mengungkapkan 60% sampai 70% manusia berkomunikasi lewat komunikasi nonverbal. Artinya, manusia itu berkomunikasi kebanyakan tidak menggunakan mulut atau vokal. Visual itu tidak semata-mata tertuju pada apa yang kita pakai nih, dan aspek bahasa tubuh seperti kontak mata atau eye contact, mimik atau ekspresi wajah, senyuman, gerakan-gerakan kecil dan ringan kaki, lengan, bahu, mulut, hidung, kepala, badan itu perlu dilatih dengan alami agar semuanya serasi. Nah, saya ingin sedikit membahas tentang aspek bahasa tubuh. Yang pertama itu ada kontak mata. Kontak mata itu dapat digunakan untuk membangun kredibilitas yang menarik perhatian audiens atau khalayak di depan itu. Dan kontak mata itu membantu audiens mengingat konten atau pesan yang kita sampaikan selama proses public speaking. Kontak mata juga membuat perhatian audiens itu terfokus pada pembicara. Kiat agar kontak mata itu yang efektif itu harus berada di hadapan audiens, kayak depan-depanan, pas kayak deket gitu dengan audiens itu kita harus segera mainkan kontak mata gitu agar pesan yang tersampaikan itu langsung tersalur. Selain kayak memberikan perhatian kontak mata dengan audiens terdepan kita juga harus tetap menyaksikan seluruh hadirin yang hadir di setiap sudut ruangan, dan kita tuh nggak boleh melakukan kontak mata hanya ke beberapa orang atau ke orang yang dikenal saja. Tapi kita harus mencoba mengingat pembukaan dan penutupan public speaking sehingga dapat membangun koneksi. Yang kedua, ada postur tubuh. Postur atau sikap tubuh adalah posisi yang kita asumsikan baik secara sengaja maupun karena kebiasaan nih. Dalam situasi formal, posisi terbaik adalah tegak, yang mana menunjukkan profesionalitas dan kredibilitas diri. Dalam situasi informal, posisi cenderung lebih kayak santai, akan tetapi posisi kepala itu tetap harus tegak menghadap ke audiens. Yang ketiga itu ada gestur. Gestur itu gerakan tangan. Tangan dan lengan itu adalah salah satu alat bantu visual yang paling andal dan sangat mudah digunakan. Gerakan yang berlebihan justru akan merusak fokus audiens atau khalayak sih. Jadi gerakan tangan dan lengan yang bervariasi dapat meningkatkan efektivitas public speaking, tapi dengan gerakan yang seadanya dan nggak terlalu berlebihan.
Selanjutnya ada body movement. Untuk acara formal, tentu saja hal ini sangat jarang dilakukan. Tapi untuk acara informal atau non-formal, itu berjalan dari satu tempat ke arah yang lain akan membuat suasana tuh tidak monoton, jadi kayak kelihatan santai gitu, baik bagi pembicara maupun audiens yang menyaksikan. Gerakan bisa dilakukan saat pembicara ingin menekankan poin penting saat public speaking. Akan tetapi, gerakan sebaiknya dihindari bagi pemula. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan kecemasan atau kegugupan sehingga dapat berimbas pada aspek yang tidak kalah penting, yaitu vokal kita. Selanjutnya ada penampilan pribadi. Penampilan merupakan aspek yang sangat penting pada saat public speaking karena hal itu dapat menambah kepercayaan diri kita sebagai pembicara. Kita harus menggunakan pakaian yang nyaman, bersih, dan cocok dengan tema acara yang kita hadiri. Pakaian dan penampilan itu memberikan kesan penting kepada audiens untuk menilai tentang kepribadian, kompetensi, dan kredibilitas kita sebagai pembicara. Adapun pedoman untuk penampilan kita untuk presentasi informal dan formal atau presentasi perusahaan itu tentu beda ya. Untuk presentasi informal kayak untuk sebuah workshop atau seminar di mana kita tahu bahwa peserta akan mengenakan celana kasual dan sweater, kenakanlah celana atau rok bisnis dan jas gitu. Dan untuk presentasi perusahaan kita baiknya tuh mengenakan warna-warna yang kuat seperti setelan biru tua, abu-abu, atau hitam dipadu kemeja atau blus putih. Dan kita sedikit menambahkan sentuhan warna seperti dasi atau aksesoris gitu. Tapi yang mesti dalam ranah presentasi perusahaan yang berarti harus pakaian formal gitu. Namun pemilihan pakaian terbaik itu adalah yang seperti pakaian polos gitu loh. Kita memilih pakaian polos daripada yang berpola atau bermotif karena hal itu dapat mengalihkan perhatian audiens Anda. Dan kita juga harus memilih sepatu yang tepat nih. Ada kemungkinan Anda akan berdiri untuk waktu yang lama. Dan di situ kita harus memilih sepatu yang nyaman dan sekaligus bergaya yang sesuai gitu. Terus kita juga harus memberikan perhatian ekstra pada kerapian diri kita. Kita harus memastikan pakaian itu memang pas untuk Anda, rambut, kuku, serta aksesoris yang kita gunakan itu dalam kondisi bagus. Dan juga kita nggak boleh kikuk. Jangan menyentuh-nyentuh rambut Anda atau bermain dengan perhiasan ketika berbicara kayak gini tadi. Hal ini bisa sangat mengganggu diri Anda dan terlihat tidak menarik pada diri Anda. Mungkin itu saja presentasi dari saya hari ini. Sekian, assalamualaikum.